Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Wulandari, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar pendidikan profesi guru. Di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, identifikasi diri mengenai visi misi saya untuk pendidikan di Indonesia dan sebagai calon guru. Kemudian ada refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, desain inovasi pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama, identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Saya ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif melalui keragaman budaya dan pengembangan karakter yang mampu membawa generasi penerus bangsa bersaing secara global. Visi saya sebagai sosok calon guru adalah menjadi guru profesional yang berkontribusi langsung dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berwawasan luas, dan bangga akan identitas budayanya melalui pembelajaran yang relevan dan bermakna. Hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yang pertama, meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri saya. Hal ini saya lakukan salah satunya dengan mengikuti program PPG Calon Guru. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan berpihak pada peserta didik. Di sini saya akan merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, model, metode, dan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengintegrasikan budaya dalam materi pembelajaran. Di sini saya akan mengintegrasikan unsur-unsur budaya dalam materi pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran karena sesuai dengan latar belakang budaya mereka dan pengalaman nyata yang pernah mereka rasakan. Yang keempat, menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, saya harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui beragam metode media dan pendekatan yang sesuai. Saya juga akan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan rekan guru maupun komunitas lain. Di sini saya akan melakukan kerjasama ataupun berbagi informasi dan pengalaman mengenai proses pembelajaran dan juga perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya akan menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila yang mana karakter ini juga merupakan keterampilan abad 21, sehingga nantinya peserta didik akan mampu bersaing secara global karena memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan juga keterampilan abad 21. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna. Di sini saya mengambil 2 mata kuliah yang bermakna. Yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen, dan yang kedua, praktik pengalaman lapangan. Prinsip pengajaran dan asesmen 2. Dalam mata kuliah ini, saya merasa terbantu dalam merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adanya penugasan untuk mengimplementasikan ketiga topik yang telah dibahas pada saat perkuliahan membuat saya lebih memahami dan mampu melakukan evaluasi bertahap untuk memperbaiki proses pembelajaran dan juga asesmen yang telah saya terapkan. Pembuatan asesmen awal merupakan sarana untuk memahami peserta didik lebih mendalam. Kemudian pendekatan TARL juga membantu dalam meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran dan juga asesmen yang diterapkan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik. Selain itu, adanya pendekatan CRT membuat
peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan, karena materinya dikaitkan dengan kehidupan nyata yang sesuai dengan latar belakang budaya mereka. Di sini ada artefak pembelajaran, yaitu bukti bahwa saya telah menerapkan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Artefak pembelajaran ini terdiri dari eksplorasi konsep mengenai modul ajar CRT dan juga ruang kolaborasi yang berisi video penerapan CRT yang dapat di-scan pada barcode yang telah disediakan. Kemudian, yang kedua adalah praktik pengalaman lapangan. Kegiatan PPL terdiri dari orientasi, observasi, praktik pembelajaran terbimbing, praktik pembelajaran mandiri, dan kegiatan non mengajar. Semua kegiatan tersebut dapat menambah pengalaman saya untuk bekal menjadi seorang guru yang profesional. Semua pengalaman memiliki makna bagi saya, tetapi yang paling bermakna adalah pada saat saya melaksanakan praktik pembelajaran mandiri, di mana di sini saya benar-benar belajar untuk membuat rancangan, memahami peserta didik, sampai memberikan asesmen hingga evaluasi dan refleksi secara mandiri. Selama kegiatan tersebut, saya belajar menjadi seorang guru yang profesional, berusaha untuk mengimplementasikan teori maupun pengetahuan yang saya dapatkan selama perkuliahan ke dalam praktik nyata pada saat kegiatan pembelajaran maupun kegiatan non mengajar. Saya mampu memahami karakteristik peserta didik, memahami permasalahan mereka, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, dan mengembangkan modul ajar dan asesmen secara bertahap sesuai dengan hasil refleksi dan evaluasi saya pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, serta melaksanakan rancangan yang telah saya buat dan melakukan evaluasi untuk menyusun rencana tindak lanjut. Ini ada beberapa artefak pembelajaran pada saat saya melaksanakan praktik pembelajaran mandiri. Di situ saya menjelaskan materi, saya membimbing peserta didik melakukan presentasi dan diskusi, kemudian juga mereka mengerjakan asesmen dengan kuis game interaktif seperti Quizizz, Kahoot, dan sebagainya. Selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Berdasarkan visi misi saya dan juga pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, di sini saya membuat desain inovasi pembelajaran berupa perangkat ajar, yang mana perangkat ajar ini saya menggunakan pendekatan CRT di dalamnya. Bisa dilihat ada modul ajar, LKPD, dan juga PowerPoint pembelajaran. Jadi pendekatan CLT ini saya berikan pada saat peserta didik mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik, yang mana soalnya itu di dalamnya ada studi kasus mengenai permasalahan yang terjadi di suatu daerah di mana peserta didik harus merencanakan usaha yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Misalnya, ada pengrajin batik, kemudian ada ondel-ondel, lenong, tanjidor, dan juga kekayaan alam ataupun keindahan alam yang belum dimanfaatkan dengan baik. Kemudian, saya juga memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan asesmen formatif. Di sini saya menggunakan ZQuiz. ZQuiz ini adalah kuis dengan kuis berbasis games. Jadi, peserta didik nanti bisa masuk menggunakan kode ataupun barcode, kemudian eh, mereka akan menyusuri lorong kelas. Lorong kelas tersebut nanti akan ada guru di setiap lorongnya. Pada saat peserta didik bertemu dengan guru tersebut, ia akan menjawab pertanyaan. Jadi banyaknya guru itu tergantung dari soal yang disajikan. Nah, untuk mencobanya bisa di-scan barcode yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Jadi berdasarkan desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat, kemudian refleksi pengalaman dari mata kuliah yang bermakna, serta visi misi saya di sini,
saya memiliki rencana tindak lanjut yang akan saya jalankan nantinya. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan diri. Di sini saya akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang melek akan teknologi dan memperbanyak pengalaman mengajar. Kemudian, saya juga akan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dengan cara menjadi guru yang dengan cara menjadi guru yang menyenangkan, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menyediakan sumber belajar yang responsif terhadap budaya serta bersifat kontekstual. Kemudian, saya juga akan melakukan refleksi dan evaluasi diri, di mana refleksi ini akan saya lakukan setelah akhir pembelajaran untuk melihat kelebihan dan juga memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran agar kegiatan pembelajaran berikutnya dapat lebih baik. Sebelum saya tutup, di sini saya akan memberikan satu pemahaman ataupun pandangan saya mengenai gambar yang saya sediakan. Jadi di sini adalah menurut saya seorang guru yang berhasil adalah guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman, peserta didik akan lebih merasa dihargai, didukung, termotivasi, dan juga terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan terasa lebih bermakna. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.